nyatakan saya tolak. Sebagai kepala suku Duarat di distrik Yavi, juga secara khusus suku Dera, saya hari ini nyatakan semua pengusaha atau inspektor masuk di wilayah Yavi, hari ini saya nyatakan saya tolak. Oke, baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya dan untuk kita semua, dan selamat sore semua. Yang mana pada hari ini kita datang tujuan untuk kita menolak inspektor yang ada di sini. Saya dari perwakilan dari suku atau dari MM. Jadi benar-benar kita masyarakat MM benar-benar kita menolak inspektor atau pertambangan legal yang ada di distrik web. Kita akan menolak semuanya. Jadi itu dari saya, terima kasih, saya kembalikan. Nama saya Christian Prai. Saya sebagai ketua Dewan Adat Suku 2 distrik Yavi Web Suku Emdra. Kami membawa aspirasi masyarakat 2 distrik. Di tanggal 17 kita rapat di distrik web Yavi bahwa kami menolak investor legal yang masuk di wilayah kita. Karena masyarakat seluruhnya masyarakat mereka menolak. Maka kami sebagai pemuka tokoh masyarakat kita mendukung dan kita mohon Bapak Bupati untuk datang melihat dan aspirasi masyarakat mengajukan bahwa betul kita tolak. Kami tidak terima. Saya selaku sekretaris Dewan Adat Suku 2 suku besar yang ada di 2 distrik, yaitu di distrik Web dan distrik Yavi, yaitu suku MM dan Dera. Tentu rapat penolakan kita pada tanggal 17 Juni bertempat di distrik Web Kampung Umab itu resmi, secara legal hukumnya resmi. Olehnya itu kami secara masyarakat umum yang ada di 2 distrik ini, kami sudah menolak penuh bahwa tidak ada terjadi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi terkait dengan investor PT Saweri Gading yang beroperasi di wilayah kami. Olehnya itu kami sebagai lembaga kultur, kami dari Dewan Adat Suku sudah menolak dan resmi. Yang pertama, yang kedua, statement kami yang kedua adalah kami tidak mau oknum Ketua Dewan Adat Kerom ikut terlibat dalam kegiatan yang terjadi di wilayah kami, yaitu kegiatan tambang. Untuk itu hari ini kita sudah secara resmi lewat media, kami punya surat sudah ada, pemerintah daerah pun sudah terima, dan hari ini momen yang tepat untuk kami buat lewat media kita sampaikan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terakhir adalah kami menolak 100%, tidak ada eksplorasi dan eksploitasi tentang PT Saweri Gading yang mau masuk di sini karena itu ilegal. Terima kasih. Selamat sore. Penolakan tadi memang kami dari awal sudah sepakat, karena kami sepakat penolakan itu diadakan karena tidak kenal komunikasi pemerintah daerah. Dan ini kan pengusaha-pengusaha ilegal, maka nanti akan menjadi konflik, merugikan masyarakat adat itu sendiri. Jadi kami tidak merugikan seperti sudah terjadi di tempat-tempat macam usaha kayu seperti itu. Kami pemilik jadi korban. Kami ambil dia sisa-sisanya, kulitnya, dagingnya kan orang makan kami tidak. Kalau tidak melalui pemerintah, tidak ada keputusan pemerintah, maka kami tolak. Kecuali pemerintah yang masuk, atau dalam hal ini Pak Bupati sebagai kepala daerah yang izinkan bicara dengan pemilik adat, dan kami sepakat buat pelepasan baru kami setuju.
Kalau seperti ini kami tolak karena itu kepentingan untuk berpihak, sepihak saja bukan untuk masyarakat adat. Jadi selama ini perusahaan ini sudah berjalan kan? Sudah Selama ini beroperasi? perusahaan masih berjalan terus sementara ada bangun komunikasi mereka mendapat, makanya sebelum itu terbuka itu pengusaha itu masuk kami tolak sebelumnya. Saya sebagai wakil rakyat perwakilan dari ini saya ikut menolak itu karena itu nanti menghancurkan masyarakat hak adat itu sendiri. Jadi nanti kami pada istri apa kami cuci ke depan nanti tidak bisa rasakan hasilnya. Makanya penolakan ini kami sepakat, kami dari di dapil 1, web Yafi sampai dengan Towe, kami ada penolakan di sekolah perbatas nanti. Kalau itu jalan, pasti ada konflik dengan negara tetangga sebelah karena kami ada di tapal batas. Jangan sampai karena lewat perusahaan ini nanti konflik antara negara dan negara. Maka merugikan pendiri dan masyarakatnya. Kami sebelumnya hal itu terjadi. Saya sebagai wakil rakyat saya perintahkan semua tua-tua adat pemilih kami menolak. Baik, bapak-bapak kepala suku dari Dela dan Nemem dan juga semua masyarakat adat yang ada di wilayah ini, saya menerima aspirasi ini dan perlu saya tegaskan bahwa Bupati Kerom belum pernah bertemu dengan investor-investor ini. Mereka belum pernah datang untuk memberikan laporan atau meminta izin untuk masuk di wilayah ini. Jadi saya tegaskan atas nama pemerintah Kabupaten Kerom bahwa siapapun yang masuk di wilayah Kerom ini harus mendapat restu dan izin dari pemerintah daerah. Kalau tidak, maka mereka masuk secara ilegal dan kami tegaskan untuk hal-hal ini harus dihindari. Karena bisa saja menimbulkan keresahan, kegaduhan, bahkan konflik di tengah masyarakat. Dan sekali lagi kepada masyarakat adat, Dewan Adat Kerom, Lembaga Adat Kerom untuk segera melakukan konsolidasi komunikasi dengan DPRD Kabupaten Kerom, ada Pak Yahya dan teman-teman untuk memastikan bahwa tidak ada operasi ilegal atau investor yang masuk tanpa komunikasi dengan pemerintah daerah. Sekali lagi saya menyatakan dengan tegas bahwa Bupati Kerom tidak pernah tahu dengan aktivitas ini. Jadi barang siapa yang menyatakan atau menyampaikan kepada masyarakat membawa nama bupati atau pejabat di daerah ini itu tidak benar. Tidak benar ya. Tuhan memberkati kita dan kita akan sama-sama menjaga apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Ya, terima kasih.